Bismillahirrahmanirrahim. Ridho ilahi ta'ala bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikawabil karamatil awliya sultan awliya Siti Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an ila hadratil mu'alif hadzal kitab bayanul musaffa al-maghfulas bihi asrari tempuran Magelang wa ila hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila mughribiha barriha wa bahriha wa nakhususun abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jiddatina wa liman ijtama'na hahuna bisababi lajlih sya'ulillahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kama huwalas ar-Rahimi kama asih. Alhamdulillahi utawis kabehane puji iku kedue Allah Ta'ala Rabbil Alamina kang mangirani wong alam kabeh. Wassalatu wassalamu utawi tambahi rahmat lan keselamatan iku ala sayyidina Muhammadin muga-muga tetep ing atase Gusti kita Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Muhammad wasahbihi lan sahabate Muhammad ajma'ina halis kabehane wa ba'du lan sausi madkur. Fahadhihi mongko utawi iki kang hadir ing dalem wasiatul Mustafa wasiate Nabi kang den pilih alaihi salatu wassalam ing atase selawat lan keselamatan li Ali marang Sayyidina Ali ibni Abi Thalib putrane Abu Thalib karamallahu wajhah muga-muga mulyaake sapa Allah ing date Ali. Al-murad dipunterangaken diterjemahke kalian Mbah Yai Asrori kang nganggit iki risalah yaiku panjenengane Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahu ta'ala sakwise panjenengane maos bismillah alhamdulillah lan maca sholawat salam katur marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sak keluargane lan sahabate banjur dawuh mengkene mongko utawi iki risalah kang hadir ing dalam atiku yaiku suwijining risalah kang nerangake wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marang kang putra mantu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi sahabat-sahabat yang menulis kitab matan ini, kitab Wasiatul Mustafa itu adalah Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Beliau juga yang menulis kitab Minahus Saniyah, nah, kitab yang menerangkan tentang perihal tasawuf. Kitab Wasiatul Mustafa ini menerangkan tentang beberapa nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang ditujukan kepada putra mantu beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari nasihat-nasihat beliau yang diabadikan dalam kitab-kitab Wasiatul Mustafa. Qala ta'ani ngendika sapa Ali ngundang ingsun sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khalautu mongko persepen ingsun ma'ahu sartane Kanjeng Nabi fi manzilihi ing dalem omai Kanjeng Nabi faqala mongko dawuh li marang ingsun. Sayyidina Ali ngendika mekaten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimbali marang aku Ali mongko aku banjur sowan kanthi persepen karo Kanjeng Nabi
ana ing daleme. Tumuli Rasulullah dawuh marang aku, dawuhe kang bakal katerangake ing ngisor iki. Sayyidina Ali diceluk, Sayyidina Ali diundang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diundang untuk datang ke rumah Rasul, sehingga Sayyidina Ali menjawab, "Naam." Beliau datang ke rumah dalamnya Rasul. "Ya Ali, he Ali, anta minni utawi sira iku napa niku?" Stop. "Ya Ali, he Ali, anta utawi sira iku minni sangka ingsun bimanzilati nganggoni Harun, Nabi Harun min Musa karo Nabi Musa alaihi salam. Ghaira annahu sakliyane sak temeni kelakuan la nabiyya ba'di iku ora ana nabi ing dalem sakwise ingsun Muhammad. Ini sak temene ingsun iku usika wasiat ingsun al yauma ing sira ing dalem iki dina biwasiatin kelawan wasiat in anta lamun sapa sira iku hafidtaha opo sira ing wasiat Ista mongko arep sira hamidan halidin puji wa mutta lan mati sira syahidan hale mati syahid wa ba'atsaka lan napa nangekake ing sira bangkitke ing sira sapa Allahu Allah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat faqihan hale dadi wong alim faqih. Ya Ali, sliramu iku tumrap marang ingsun derajate kaya panjenengane Nabi Harun karone Nabi Musa. Kejaba sak temene wis ora ana nabi maneh sakwise ingsun. Nabi Harun iku kakange Nabi Musa alaihi wassalam. Ya Ali, sak temene ingsun arep wasiat marang sliramu ing dalem iki dina kelawan wasiat lamun sliramu bisa apal ngreksa maka sliramu dadi wong kang dipuji dening Gusti Allah lan menungso lan mati syahid lan nangekake Allah ing sliramu besok dina kiamat hale dadi wong kang alim fakih. Sahabat, dari keterangan bait di atas disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW setelah memanggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam beliau, di rumah beliau, Rasul kemudian dawuh bersabda pada Ali. Beliau mengatakan bahwa, "Hei Ali, posisi kamu dengan saya Muhammad, Nabi Muhammad itu bagaikan hubungannya Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa alaihi salam. Nah, seperti itulah kondisi hubungan kita antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali. Walaupun setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi Nabi, karena Nabi Muhammad SAW adalah khatamin nabiyyin, Nabi akhir zaman. Nah, wasiat yang pertama adalah kalau bisa ini dihafal.
Wasiat yang pertama tertulis adalah inni usikal yauma biwasiyatin in anta hafidtaha ista hamidan wa mutta syahidan wa ba'athaka Allahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Ya. Barang siapa mampu bisa ngrekso atau menjaga diri, menahan diri dari nafsu duniawi, dari amarah, maka hal itu akan menyebabkan kita dipuji oleh Allah SWT, dipuji manusia, akan dibangkitkan, akan dimatikan oleh Allah sebagai seorang yang mati syahid, akan dibangkitkan di yaumil qiyamah sebagai seorang yang alim dan faqih. Jadi sahabat, begitu besarnya pahala dari orang yang mampu ngrekso, ya, dalam bahasa Jawa ngrekso. Ngrekso itu apa? Ngrekso itu ya menjaga diri, kita menahan dari tidak mudah marah, menahan diri dari peluang-peluang maksiat, peluang-peluang kejahatan, gitu ya, peluang dari misalnya membodohi orang lain, peluang dari mendolimi orang lain, peluang dari memanfaatkan orang lain. Itu semua adalah peluang-peluang yang dapat menghancurkan diri kita. Tapi kalau kita bisa menjaga diri kita, menahan diri kita dari semua hal tersebut, maka janji Allah, kita akan dipuji, akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagai orang yang kuat, orang yang mampu menjaga diri, akan dimatikan sebagai orang yang mati syahid, akan dibangkitkan di yaumil qiyamah sebagai seorang yang faqih lagi alim. Ya. Tentu ini menjadi sebuah barang hal yang berharga di era modern seperti ini, karena di era zaman sekarang ini orang bukan lagi menahan, bukan lagi menjaga, bukan lagi memiliki rasa malu, tapi semuanya sudah hilang. Sekarang slogannya adalah zaman edan, yen ora melu edan ora keduman. Zaman orang gila, orang yang tidak ikut gila, maka dia tidak dapat bagian apa-apa. Ini keliru sebenarnya, sahabat-sahabat. Ya. Bagaimana bisa orang kemudian menjadi membabi buta, meluapkan amarahnya, meledak-ledak, dia tidak bisa mengontrol amarahnya ketika menemui misalnya teman, tetangga, atau kalau yang punya usaha anak buahnya melakukan kesalahan, langsung seketika dia memaki-maki, mencaci maki, menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan kehormatannya, tanpa menelisik, meninvestigasi, mencari tahu lebih dalam kenapa sebenarnya hal itu terjadi. Tapi tidak, orang sekarang lebih memilih dikuasai hawa nafsu, dengan cepat serta-merta kemudian menghakimi, menyalahkan, menjustifikasi, menghakimi. Ini sungguh tidak benar ya sahabat-sahabat. Kita harus belajar lagi. Jadi tetap sebagai kita orang yang beriman, kaum muslimin muslimat, jaga diri kita, jangan sampai mudah menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, memarahi, mencaci maki. Sebaik-baik orang pasti ada salahnya, sesalah-salahnya orang tentu pasti ada baiknya. Itu. Kemudian jika kita menemui misalnya peluang-peluang kemaksiatan, peluang-peluang kejahatan di luar sana, atau peluang penyelewengan kekuasaan karena kita memiliki jabatan misalkan, ya, kita harus selalu ingat bahwa jabatan,
peluang-peluang itu semuanya adalah titipan, adalah amanah. Justru seharusnya kita buktikan kepada mereka, pada manusia, pada orang lain, bahwa kita mampu menjadi orang yang baik, mampu menjaga amanah yang berat ini tanpa harus menyelewengkan kekuasaan maupun peluang-peluang kejahatan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda setelah terjadinya perang Badar itu, beliau bersabda pada pengikutnya, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Sesungguhnya kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jadi perang Badar yang sebegitu dahsyatnya itu oleh Rasulullah dianggap perang yang kecil, jihad yang kecil. Namun jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kalau perang Badar kita tahu yang kita lawan, yang kita hadapi adalah musuh. Musuhnya kelihatan. Kita pedang, kita panah, kelihatan. Tapi kalau jihadul akbar melawan hawa nafsu itu yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Ya. Perang kok sama diri sendiri. Maksudnya bukan secara fisik, tapi secara amarah gitu ya. Jadi kita perang jangan sampai pikiran kita memiliki pikiran yang kotor. Perang jangan sampai kita memiliki pikiran yang jahat. Perang jangan sampai hati kita menjadi kotor. Perang jangan sampai hati kita menyakiti orang lain sehingga hal itu dapat mendatangkan kemadharatan, dapat mengurangi pahala kita, dapat menambah dan meningkatkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, marilah kita bersama-sama setelah kita mengetahui wasiat beliau, nasihat beliau Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali yang pertama, marilah bersama-sama kita menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, kita ingat kepada Rasulullah, maka iman kita akan bertambah. Kalau iman kita bertambah, maka mustahil kita melakukan kejahatan, kita melakukan hal keburukan. Sehingga tidak mungkin seorang maling itu beriman. Maling itu imannya telah hilang. Karena kalau maling itu beriman, dia tidak akan mungkin melakukan kejahatan. Seperti halnya yang lain. Seorang pembunuh, saat dia membunuh, itu dia tidak bisa dikatakan beriman. Sekalipun dia mengatakan saya khilaf. Iya, khilaf, karena khilaf itulah dia kehilangan keimanannya. Gitu ya. Jadi saat mungkin sebelum dia melakukan kejahatan dia masih iman, tapi saat dia mengeksekusi, dia melakukan tindakan kejahatan itu, maka iman telah tercerabut dari jiwanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup sekian sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil sehingga dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi mukmin, pribadi muslim yang terbaik, yang bisa dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.